Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rozi dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam UINSI Samarinda. Di sini saya akan menjelaskan terkait filsafat umum dari pengertian filsafat umum, objek filsafat, cabang-cabang filsafat, dan tokoh-tokoh filsuf dari 4 periodisasi. Baik, untuk singkat waktu kita akan membahas yang pertama, berfilsafat atau berpikir. Apa sih perbedaan berfilsafat atau berpikir? Jadi setiap manusia pasti berpikir, namun hanya secara umum saja. Sedangkan filsafat adalah berpikir secara mendalam, kritis, dan analisis. Mereka memikirkan dan mencari hakikat dari segala sesuatu untuk menemukan sebuah kebenaran. Manusia pasti berpikir, tapi belum tentu apa sih filsafat itu? Kata filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philosophia. Dalam bahasa Yunani, philo berarti cinta atau kasih, dan sophia berarti kebijaksanaan. Dengan demikian, filsafat secara harfiah dapat diartikan sebagai cinta akan kebijaksanaan. Jadi maksudnya filsafat sebagai cinta akan kebijaksanaan menggambarkan sebuah perjalanan intelektual yang terus-menerus dalam mencari pemahaman yang lebih mendalam tentang diri kita sendiri dan dunia sekitar kita. Dengan demikian, maksud dari kata filsafat adalah sebuah disiplin ilmu yang mendorong individu untuk mencintai keahlian melalui pencarian kebenaran dengan menggunakan metode berpikir kritis serta refleksi moral yang mendalam. Baik, lanjut ke pembahasan ketiga, objek filsafat. Apa sih objek filsafat? Objek filsafat adalah sesuatu yang mereka kaji. Di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama, objek material, objek formal. Objek material adalah segala sesuatu yang ada dan mungkin ada di dunia ini, baik yang bersifat konkret maupun abstrak. Sedangkan objek formal adalah metodologi atau cara filsafat memandang untuk meneliti atau mengkaji hakikat yang ada dan mungkin ada, baik yang konkret maupun abstrak. Jadi, objek material adalah apa yang mereka kaji, sementara objek formal adalah bagaimana atau dari sudut pandang apa objek itu dikaji. Lanjut ke pembahasan 4, cabang-cabang filsafat. Cabang filsafat terbagi menjadi 6. Yang pertama, metafisika, mempelajari seluruh realitas atau segala sesuatu yang ada. Yang kedua, logika, mempelajari prinsip penalaran. Yang ketiga, epistemologi, yang mempelajari pengetahuan berkaitan dengan asal, sifat, dan karakter. Yang keempat, estetika, mempelajari seni dan keindahan. Yang kelima, etika, mempelajari baik buruknya perilaku manusia. Yang keenam, filsafat umum, mempelajari tentang hakikat dari ilmu atau bagaimana kita mengetahui sesuatu. Baik, pembahasan selanjutnya, kedudukan ilmu, agama, dan filsafat. Ilmu dan filsafat fokusnya adalah mencari kebenaran. Kebenarannya adalah kebenaran akal, namun metodenya tetap berbeda. Ilmu dengan metodologi ilmiah, sedangkan filsafat dengan berpikir. Agama mengajarkan kebenaran. Kebenaran adalah wahyu Tuhan sehingga bersifat mutlak dan abadi. Jadi poin pentingnya adalah bagaimana agar aliran-aliran dalam filsafat dan ilmu pengetahuan tidak saling bertabrakan satu sama lain. Demikian juga agama yang bermacam-macam hendaknya dapat saling menghargai dan bekerja sama dengan baik dalam hal-hal yang dimungkinkan. Saya akan memulai dari fase Yunani kuno. Saya mencantumkan 9 tokoh. Yang pertama, Thales. Pemikirannya menganggap bahwa udaya adalah sumber dari semua materi. Yang kedua, Anaximander menganjurkan konsep a priori atau yang tak terbatas sebagai asal muasal segala sesuatu. Yang tiga, Anaximenes menganjurkan udara sebagai elemen dasar dari alam semesta. Yang keempat, Pythagoras menjelaskan teori bahwa angka adalah sesi dari segala sesuatu, dikenal dengan teorema Pythagoras. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan fase Yunani klasik. Di sini saya mencantumkan 8 tokoh. Yang pertama, Socrates, dikenal sebagai metode dialog
Ia menganjurkan pertanyaan untuk menggali pemahaman moral dan etika. Ia percaya bahwa pengetahuan diri adalah kunci kebijaksanaan. Yang kedua, Plato, murid Socrates, mendirikan akademi di Athena. Menurutnya Tuhan merupakan jiwa alam semesta. Yang ketiga, Aristoteles, murid Plato yang berkontribusi dalam logika, metafisika, etika, dan banyak disiplin lainnya. Socrates filsuf dari operator yang fokus pada pentingnya pendidikan dan retorika dalam membentuk masyarakat yang baik. Ia menandakan pentingnya membedakan kebenaran. Baik, selanjutnya kita masuk dalam periode masa abad pertengahan. Sini saya mencantumkan 4 tokoh. Yang pertama, Agustinus. Pemikirannya, Agustinus mengembangkan pandangan bahwa Tuhan adalah kebenaran tinggi. Ia berargumen bahwa manusia jiwa dapat memahami kebenaran dengan kesatuan dengan Tuhan yang menjadi dasar bagi banyak pemikiran teologi selanjutnya. Kedua, Thomas Aquinas berpendapat bahwa akal budi dapat memberikan eksistensi Tuhan melalui 5 jalan, termasuk argumen kausalitas. Ia juga teori hukum alam yang menyatakan bahwa moral bersumber dari Tuhan dan dapat diketahui melalui akal budi. Yang ketiga, Johannes Scotus menekankan pentingnya kebebasan dan kebebasan manusia dalam filsafat Kristen. Ia menyatakan bahwa manusia dapat mengenal Tuhan melalui akal dan pengalaman, memberi kontribusi pada pemahaman tentang berhubungan dengan iman dan rasio. Yang keempat, William dari Oxfam, terkenal dengan prinsip Occam-Razor yang menyarankan agar kita memiliki penjelasan yang paling sederhana. Ia berpendapat bahwa pengetahuan tentang Tuhan tidak dapat dicapai hanya dengan melalui akal, tetapi juga membutuhkan iman. Baik, lanjut ke filsafat Islam. Saya mencantumkan 5 tokoh. Yang pertama, Al-Farabi, dikenal sebagai guru kedua setelah Aristoteles, berusaha menyelaraskan pemikiran Aristotelian dengan ajaran Islam, terutama dalam etika dan politik. Yang kedua, Ibnu Sina, menjelaskan metafisika dan epistemologi serta mempengaruhi pemikiran Eropa melalui karyanya tentang jiwa dan keberadaan Tuhan. Yang ketiga, Al-Ghazali menyampaikan kritik terhadap filsafat rasionalis, tekanan pengalaman mistik, dan peran wahyu dalam memahami kebenaran ilahi. Yang keempat, Al-Kindi, dikenal sebagai filsafat pertama dalam tradisi Arab, mengintegrasikan filsafat Yunani dengan ajaran Islam, terutama dalam logika dan metafisika. Yang kelima, Ibnu Rus menyelaraskan pemikiran Aristotelian dengan teologi Islam, berargumen tentang berhubungan antara akal dan iman. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.